Kesehatan buruk dan serangan rasisme hampir membuat Vinicius Junior goyah. Impian besarnya untuk terus membela Real Madrid hampir runtuh karena tidak tahan dicaci maki. Vinicius bahkan menangis karena terus diteror supporter lawan. Namun, pemain berdarah Brazil ini akhirnya ogah menyerah demi melawan semua tindakan rasisme. Hasilnya, Vinicius berhasil menjadi pahlawan Los Blancos di leg pertama menghadapi Bayern Munchen. Bagaimanakah pembuktian Vinicius Junior membungkam semua hujatan? Kena mental jadi korban rasis sampai ingin hengkang. Vinicius Junior terus-terusan menjadi korban rasisme dari para supporter di La Liga. Winger asal Brazil ini harus jatuh bangun melewati serangan rasis dari fans lawan. Bahkan, Vinicius sampai muak hingga menjuluki La Liga sebagai sarangnya rasisme. Ini bukan pertama kalinya, bukan kedua kalinya, bukan ketiga kalinya. Rasisme seolah normal di La Liga. Maaf kepada orang Spanyol yang tidak setuju, tapi di Brazil, Spanyol dikenal sebagai negara rasis. Tegas Vinicius. Ex-pemain Flamengo ini juga marah besar kepada La Liga yang tidak melindunginya. Kompetisi yang dulunya milik Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, dan Messi sekarang menjadi milik orang-orang rasis, ucap Vinicius. Javier Tebas langsung tidak terima mendengar ucapan sang pemain. Presiden La Liga ini bahkan menyerang balik Vinicius yang dianggap terlalu banyak omong. Kami sudah mencoba menjelaskan pada Anda soal kasus rasisme dan apa yang bisa La Liga lakukan soal rasisme. Tetapi Anda belum datang pada tanggal yang telah kami tentukan. Bela Tebas. Perlakuan buruk La Liga ini sempat membuat Vinicius ingin hengkang. Kabar besar ini sempat dibocorkan oleh ESPN Brazil lewat sumber dekat dari sang pemain. Vinicius dikabarkan tidak betah lagi di Real Madrid karena terus mendapat perlakuan rasis. Mendengar kabar ini, beberapa klub top Eropa langsung berminat memboyong sang winger. Chelsea dan Paris Saint-Germain dirumorkan sangat tertarik menampung Vinicius. Kedua klub dikabarkan rela mengeluarkan dana fantastis demi menggait sang winger. Namun rumor kepergian Vinicius langsung ditenangkan oleh Carlo Ancelotti. Don Carleto membela sang pemain serta mengutuk beberapa aksi rasisme yang terjadi. Vinicius tahu kalau masa depannya berada di klub ini dan dirinya tidak pernah ingin hengkang, tegas Ancelotti. Namun serangan rasis kembali menyerang Vinicius di La Liga musim ini. Saat bertandang ke markas Valencia, sang pemain kembali disoraki dengan panggilan rasis. Vinicius kembali mengkritik penanganan dari operator La Liga terhadap serangan rasisme. Bahkan, sang pemain juga merasa Real Madrid tidak bisa berbuat banyak untuknya. Dijuluki pemain kebanyakan drama. Masalah serangan rasisme yang dialami Vinicius Junior ternyata dianggap negatif oleh banyak orang. Sang pemain bahkan disebut terlalu banyak membuat drama yang tidak penting. Bukan hanya itu, citra Vinicius semakin memburuk karena dianggap suka mencari masalah. Winger asal Brazil ini juga dituding suka memprovokasi lawan. Salah satunya terjadi saat Vinicius mengejek bangku cadangan Barcelona di final Piala Super Spanyol. Di laga ini, dirinya berhasil mencetak hat-trick ke gawang Inaki Pena. Sang pemain langsung memprovokasi dengan membentuk angka 41 memakai jari tangannya. Gestur ini ditunjukkan untuk mengejek punggawa Blaugrana yang kalah telak 4-1. Provokasi Vinicius ini langsung bikin emosi pemain Barcelona langsung memanas. Punggawa Los Culés langsung mengerumuni serta mendorong Vinicius. Saya sangat sedih. Semua orang ingin bertarung dengan saya karena semua orang tahu hal itu akan muncul di media, ucap Vinicius. Vinicius kembali dituduh cari drama usai menangis jelang konferensi pers Spanyol melawan Brazil. Padahal bintang tim Samba ini menangis akibat terlalu sering diserang aksi rasis. Sembari menangis, Vinicius mengaku tidak akan pernah berhenti melawan rasisme. Dirinya juga bertekad akan terus bermain di Real Madrid meski sering diejek supporter rival. Saya tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan Spanyol, karena hal itu akan memberikan apa yang diinginkan oleh para rasis. Saya tidak akan meninggalkan klub terbaik di dunia. Kasus rasisme akhirnya bikin performa Vinicius Junior sempat menurun. Bahkan sang winger gagal memamerkan ketajamannya di depan gawang saat menghadapi laga krusial. Padahal Vinicius dikenal sebagai pemain yang selalu tampil apik di laga besar. Namun dirinya gagal mencetak satupun gol saat menghadapi Manchester City di Liga Champions.
Di leg pertama, Vinicius hanya mencetak 2 assist di Etihad Stadium. Meski tidak mencetak gol, pergerakan lincah Vinicius terus mengelabui pertahanan The Citizens. Hasilnya, Rodrigo Goes banyak mendapat celah kosong hingga berhasil mencetak 1 gol. Di leg kedua, ketajaman Vinicius masih belum muncul untuk menolong Real Madrid. Kontra Manchester City, lini serang Real Madrid justru digendong oleh Rodrigo. Sementara penurunan Vinicius sempat dikritik oleh ex-pemain Real Madrid yakni Predrag Mijatovic. Bomber legendaris Los Blancos ini kesal dengan tingkah sang pemain. Mijatovic kurang bisa menerima perilaku Vinicius yang sering membuat kontroversi di lapangan. Real Madrid tidak akan menoleransi tingkah Vinicius. Mungkin di tempat lain ini akan dimaklumi, tapi tidak di Real Madrid. Vinicius harus mencari cara untuk bersikap lebih tenang, tegas Mijatovic. Komentar pedas ini dilontarkan Mijatovic saat Vinicius ribut dengan Willy Orban. Vinicius tertangkap kamera mendorong hingga mencekik leher bek RB Leipzig ini. Beruntung winger asal Brazil ini tidak mendapat kartu merah dari wasit. Namun Orban merasa Vinicius layak diusir dari lapangan karena telah bertingkah kurang ajar. Wasit tidak punya nyali untuk mengusir pemain seperti Vinicius. Dia mencekik leher saya dengan kedua tangan. Itu tingkah yang sangat kurang ajar, ucap Orban. Pembuktian Vinicius membungkam semua hujatan. Kritikan buruk di laga kontra Manchester City langsung dijawab tuntas oleh Vinicius Junior. Dirinya menjadi bintang Real Madrid di leg pertama melawan Bayern Munchen. Kontribusi 2 gol Vinicius menghindarkan Los Blancos dari kekalahan. Ex-pemain Flamengo ini tampil memukau untuk menggendong lini serang Real Madrid. Sementara pemain seperti Jude Bellingham dianggap bermain kurang efektif. Pasalnya, Carlo Ancelotti bereksperimen dengan memainkan Bellingham sebagai second striker. Pemain berjuluk Brahmi Zidane itu akhirnya digantikan oleh Luka Modric. Sementara Vinicius justru mampu membentuk kombinasi cantik bersama Toni Kroos. Kombinasi sempurna keduanya berbuah 1 gol cantik untuk Los Blancos. Kroos mengirim umpan membelah lautan yang dituntaskan dengan finishing kelas atas dari Vinicius. Berkat kontribusi 2 gol, pemain berusia 23 tahun ini langsung dinobatkan sebagai Man of the Match. Vinicius juga mendapat rating 8,2 dari media SofaScore. Selain itu, Vinicius juga memperpanjang rekor selalu mencetak 20 gol selama 3 musim terakhir. Dirinya juga selalu mencetak gol di semifinal Liga Champions dalam 3 musim beruntun. Beruntung Vinicius tampil begitu tajam, sehingga menutupi performa buruk Real Madrid. Ancelotti mengkritik Los Blancos bermain lembek serta tidak menjalankan taktik dengan baik. Hasilnya bagus, tetapi secara level permainan kami seharusnya bisa tampil lebih baik. Bayern menunjukkan versi terbaik mereka dan kami tidak. Dengan kembali tajam di laga besar, apakah Vinicius Junior telah menjelma sebagai bintang utama Real Madrid?